Bab 1160 Bajingan. Apakah itu ilusi? Mileye menyentuh wajahnya, itu tidak masuk akal. Saat ini, James Lu tiba-tiba berkata, "Adik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mileye memandang James Lu, kakak seperguruan Lu. "Jujur saja, aku baru saja tiba di Sekte Pedang." James Lu menggelengkan kepalanya. "Jangan bicarakan ini, katakan saja padaku apa yang harus kulakukan selanjutnya." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Oke." Setelah selesai berbicara, dia melirik kultivator pedang di lapangan, "Hajar klan roh suram." Begitu suara itu terdengar, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di ujung langit. Di bawah, lebih dari 100 sinar pedang melayang ke langit, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Setelah Mileye dan yang lainnya pergi, kakak seperguruan Lu tiba-tiba muncul di pintu masuk aula utama. Dia melihat patung pria berbaju biru di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Aku harap pilihan kamu benar." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di ujung jauh langit, lebih dari 100 sinar pedang merobek awan, dan lebih dari 100 nafas jiwa pedang yang kuat mengguncang dunia. Terus terang, hampir semua kultivator pedang sempurna dari 5 dimensi ada di sini, dan lebih dari 100 kultivator pedang ini cukup untuk menghancurkan dunia. Sepanjang jalan, sang pemimpin, Mileye, memiliki ekspresi muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, James Lu muncul di samping Mileye. Dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh. Saat itu, ketua sekte pedang memblokir klan roh suram dengan satu pedang. James Lu mengangguk, "Ya, faktanya, kami mengandalkan ketua sekte untuk pertempuran itu. Jika ketua sekte tidak memenggal kepala semua supermaster klan roh suram, sekte pedang kita akan sulit melawannya. Kemampuan melahap dan mengasimilasi klan ini benar-benar luar biasa, terlalu menakutkan." Mileye melihat ke kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. James Lu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu terburu-buru untuk menemukan mereka?" Mileye berkata dengan lembut, "Kita tidak punya pilihan, karena jika kita tidak menghentikan mereka, mereka akan menargetkan dunia ini." James Lu tertawa, "Kamu ingin melindungi dunia?" Mileye tersenyum tipis, "Aku ingin melindungi teman-temanku." Sekte Abjad Kuno, sekolah tinggi dimensi luas, klan surgawi, klan penyihir, ini semua yang tidak bisa dilepaskan oleh Mileye. James Lu tertawa, "Kamu sangat mirip dengannya, kamu peduli dengan orang-orang di sekitarmu." Mileye memandang James Lu, dia. James Lu mengangguk, "Ketua sekte." Mileye hendak berbicara, ketika tiba-tiba terdengar teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya dari jauh di bawah. Mileye melihat, dan segera, alisnya mengerutkan kening. Itu adalah suara manusia. Manusia yang tak terhitung jumlahnya diasimilasi oleh klan roh suram. Saat ini, semua kultivator pedang di langit berhenti tiba-tiba, karena seorang wanita berjubah rami berdiri tidak jauh di depan mereka. Wanita ini adalah ketua klan roh suram, Jessica Guan. Jessica Guan berkata sambil tersenyum, "Kalian datang cukup cepat." Mileye berjalan menuju Jessica Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar alasan kenapa kamu tidak keluar sebelumnya adalah karena wanita bergaun polos tidak pergi." Jessica Guan mengangguk, "Ya. Ada apa? Kamu akan menggunakan dia untuk mengancamku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak, aku ingin memberitahumu, bukankah tujuanmu membunuhku? Ayo, sekarang aku di sini, klan roh suram datang saja jika memiliki kemampuan." Sudut mulut Jessica Guan sedikit terangkat, "Bagaimana kalau begini, kamu dan aku duel?"
Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Di samping Mileye, James Lu ragu untuk berbicara. Jika Mileye dikalahkan, niscaya akan menjadi pukulan fatal bagi moral sekte pedang. Namun, dia tetap tidak mengatakannya. Karena menghentikan Mileye sekarang sama saja dengan berpikir bahwa Mileye tidak bisa mengalahkan Jessica Guan, ini lebih memengaruhi moral. Di kejauhan, Mileye berjalan menuju Jessica Guan. Dia membentangkan telapak tangannya, di tangannya ada pedang Aether. Jessica Guan tersenyum dan berkata, "Ayo." Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Sinar dingin muncul. Jessica Guan menggerakkan tangannya ke depan dengan ringan. Dengan gerakan ini, ruang hampa di depannya terkoyak. Pedang Mileye langsung menembus ruang hampa yang terbelah. Dan pada saat ini, gumpalan cahaya pedang tiba-tiba menusuk dari depannya lagi. Secercah keterkejutan terpancar di mata Jessica Guan, "Kamu sangat memahami ruang hampa." Saat berbicara, dia menjepit dengan jarinya, dan jepitan ini langsung menjepit untaian cahaya pedang, dan pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menekan sekelilingnya. Domain pedang. Saat domain pedang muncul, Jessica Guan menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, matanya menjadi lebih serius, dia tiba-tiba menamparkan tangan kirinya ke belakang. Bang! Dalam sekejap, sekeping ruang hampa yang ditempatinya berubah menjadi kehampaan, dan pada saat itu, beberapa sinar pedang memotong sekelilingnya. Cici-cici. 4 sinar pedang seperti listrik, langsung memotong area di mana Jessica Guan berada. Dan Mileye telah kembali ke posisi semula. Mileye melihat ke posisi Jessica Guan. Pada saat ini, cahaya pedangnya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, sebuah bayangan tiba-tiba terbang di depannya, begitu cepat hingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitar Mileye. Domain pedang. Saat domain pedang muncul, bayangan melambat, dan pada saat ini, Mileye menikam dengan pedang. Mileye tidak menangkis pukulan Jessica Guan, dia hanya ingin menukar nyawanya dengan nyawanya. Tetapi pada saat ini, Jessica Guan tiba-tiba menarik tinjunya, lalu mengayunkan tangannya. Bang! Pedang Mileye langsung dihantam hingga bengkok. Di saat yang sama, Jessica Guan meninju wajah Mileye dengan tangan kanan. Namun saat ini, Mileye tiba-tiba melepaskan Aether, dan tangan kanannya meraih tangan kiri Jessica Guan yang belum ditarik, lalu dihantam. Saat ini, tinju Jessica Guan mengenai wajah Mileye. Bang! Dengan suara ledakan, Jessica Guan dan Mileye mundur bersamaan, dan keduanya mundur ratusan kaki dalam sekejap. Di kejauhan, setelah Jessica Guan berhenti, dia menyentuh wajahnya dengan ringan, wajahnya agak cacat. Dan Mileye baik-baik saja meskipun dia dipukul olehnya, tetapi ekspresinya serius. Karena saat dia menabrak Jessica Guan barusan, kekuatan misterius menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Pada saat ini, kultivator pedang di belakang Mileye saling memandang, mata mereka penuh kelegaan. Awalnya mereka sedikit khawatir, tapi sekarang tampaknya ketua muda sekte mereka tidak sederhana. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nona Guan, bukankah kamu seorang kultivator pedang? Kamu bisa menggunakan pedang. Gunakan pedang." Di lapangan, Tetua Gu menjadi sedikit heran. "Sekarang siapa yang tidak tahu kamu bisa melahap pedang? Gunakan pedang." Bisa-bisanya Mileye mengatakannya. Di kejauhan, Jessica Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tuan muda Ye bercanda. Kamu bisa memakan pedang. Apa aku akan menggunakan pedang untuk mempermalukan diriku sendiri?" Saat dia berbicara, dia berjalan perlahan menuju Mileye. "Aku bisa membunuhmu tanpa pedang."
Saat suara itu jatuh, dia sudah muncul 10 kaki di depan Mileye, dan dia meninju dahi Mileye. Pukulannya sangat lambat, berubah antara nyata dan ilusi, memberi orang perasaan hampa. Mata Mileye terpejam perlahan, dia tidak menggunakan fisik tubuhnya untuk menerima pukulan. Dia mampu menerimanya dengan baik, tetapi dia tidak melakukan hal yang tidak berarti. Apalagi pukulan ini tidak mudah. Pedang Eider di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Detik berikutnya, dia menusuk dengan pedang. Saat pedang itu dihunuskan, kekuatan misterius langsung menyelimuti Jessica Guan. Domain pedang. Dia menemukan bahwa domain pedang memiliki efek ajaib pada master super semacam ini. Bisa ditekan. Saat pedang domain muncul, Jessica Guan sedikit mengernyit, dia tidak mundur, dia meninju langsung ke kepala Mileye. Dan pedang Mileye juga menikam Jessica Guan, sayangnya pukulannya lebih cepat dari pedang. Bang! Mileye mundur puluhan kaki dalam sekejap, tetapi Jessica Guan juga mundur lebih dari 10 kaki berturut-turut. Begitu dia berhenti, kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung menyelimutinya. Satu pedang penentu jiwa. Jessica Guan sedikit mengernyit, dia membuka telapak tangannya, cahaya putih tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan di atas cahaya putih itu ada satu kekuatan jiwa. Cahaya putih ini langsung memblokir kekuatan jiwa itu. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jessica Guan melihat ke depannya, dan dia meninju dengan tangan kirinya. Pukulan ini mengenai dada Mileye secara langsung, dan itu berjalan sangat lancar. Mileye segera mundur ratusan kaki, tetapi ada celah kecil di tenggorokan Jessica Guan. Setelah Mileye berhenti, dia melihat ke dadanya. Pada saat ini, dadanya langsung cekung. Sekilas terlihat sangat menakutkan, tapi sebenarnya itu bukan masalah serius. Tidak hanya itu, tubuhnya pulih dengan ekstrim. Jantung kehidupan. Inilah fungsi jantung kehidupan yang diberikan kepadanya oleh Tiandao. Selama Mileye tidak terluka parah oleh pembunuhan instan, tubuh fisiknya akan dapat pulih terus-menerus. Tidak hanya itu, karena pedang Tiandao, energi spiritual di dunia ini terus mengalir ke arahnya. Sederhananya, ketika bertarung dengan Mileye, itu berarti langit dan bumi akan membantunya. Melihat tubuh fisik Mileye pulih hampir seketika, James Lu dan yang lainnya di lapangan terkejut. Tubuh fisik yang begitu kuat. Senyum di wajah Jessica Guan juga berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Mileye, aku tahu kamu sangat kuat secara fisik, tapi aku tidak menyangka akan sekuat ini. Harus mengatakan bahwa tubuh fisik Mileye sangat melebihi ekspektasinya, itu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Apakah ini kultivator pedang? Ini kultivator fisik. Yang terpenting, dia juga seorang kultivator pedang. Dapat dikatakan bahwa dalam keadaan normal, dia dapat mematahkan tubuh fisik Mileye yang tak terkalahkan dengan pedang, tetapi masalahnya adalah pria di depannya ini akan melahap pedangnya. Apa caranya? Titik terkuatnya menjadi titik terlemahnya di depan Mileye. Dapat dikatakan bahwa dia menderita kerugian saat bertarung melawan Mileye, kerugian besar. Karena kekuatan Mileye jelas tidak sekuat kultivator pedang wanita itu, tapi dia tidak berdaya terhadap Mileye. Sakit kepala. Saat ini, Mileye menggerakkan tubuhnya, menatap Jessica Guan, dan berkata sambil tersenyum, ayo, lanjutkan. Setelah selesai berbicara, dia menghilang di tempat yang sama. Di lapangan, gumpalan cahaya pedang melintas, dan di mana cahaya pedang itu lewat, ruang hampa meledak inci demi inci. Di kejauhan, Jessica Guan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Di telapak tangannya, massa energi hitam tiba-tiba memadat tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini,
Mileye muncul di depannya, dan dia tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia sangat cepat, tetapi pedang domain Mileye muncul lagi, dan pedang domain langsung menekan kecepatannya. Tetapi dia tetap meninju dada Mileye, dan pukulan ini langsung mengguncang Mileye sejauh ratusan kaki. Begitu Mileye berhenti, wajah James Lu di kejauhan langsung berubah. Tidak, ini energi kematian roh suram. Saat dia berbicara, dia langsung menuju Mileye, tapi segera dia berhenti lagi. Semua orang di lapangan tercengang, karena energi kematian roh suram di dada Mileye diserap oleh Mileye sedikit demi sedikit. Tubuh abadi. Setelah tubuhnya abadi diperkuat oleh Tiandao, dia tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh dari energi kematian dan energi yin. Karena master yang dia telan semuanya adalah master yang tiada taranya, dan dia mempraktekkan teknik pelatihan Tiandao, jadi energi kematian dan energi yin sama sekali tidak mengancamnya. Di kejauhan, Jessica Guan menatap Mileye. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Kamu agak bajingan. Bersambung.